Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Soal Sepatu Ajaib. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan melakukan hal yang mungkin dalam persol sepatuan itu hal-hal yang mustahil ya, hal-hal yang sangat susah untuk dilakukan. Apalagi di pada waktu ini kesehatan saya mungkin agak-agak pilek-pilek seperti ini ya, kayak ada tenggorokan panas juga sangat mengganggu saya dalam hal mengerjakan sepatu. Oke, bisa kawan-kawan lihat ya sepatunya Nike Mercurial. Ini menjahitnya aja sudah susah ya. Saya dulu pernah ya tutorial tentang menjahit sepatu seperti ini dan banyak kawan-kawan yang mungkin bertanya ya karena emang menjahit sepatu Nike Mercurial ini sangatlah susah dan sangat susah sekali. Apalagi di kesempatan video kali ini saya harus mengecilkan ya. Tentunya itu menjadi lebih susah daripada sebelumnya ya. Mengecilkan loh ya. Oke ya, ketika kita harus mengecilkan sepatu, kita tentunya harus membongkar ya. Membongkar ini yang harus dibongkar di bagian depan ya, yang bagian belakang tidak perlu. Ya dan nanti kawan-kawan juga bisa melihat ya tentang sepatu Mercurial ini apakah tengahnya bolong apa enggak. Pasti yang belum pernah lihat pas ketika sepatu ini dibuka pasti akan sangat penasaran sekali ya. Mari kita buka dan nanti kawan-kawan bisa lihat tengahnya bolong apa tidak ya, karena ini di tengah-tengahnya itu dia uppernya sampai bawah ya, semua uppernya sampai bawah. Apakah tengahnya nanti juga akan sambungan apakah enggak ya, nanti bisa dilihat setelah saya membongkar. Kalau saya sih sudah pernah lihat ya, sudah pernah membongkar, tapi ini hanya untuk memperlihatkan ke kawan-kawan saja biar buat pengalaman ya. Oke ya, dan ini saya lagi proses untuk membongkar ya. Yang dibongkar hanya di bagian depan dan saya harus sangat hati-hati biar nanti ini tidak patah karena outsole-nya mau dipakai lagi ya. Kalau sampai patah nanti outsole tidak bisa digunakan atau outsole akan sangat rentan untuk patahnya semakin meluas. Bisa dilihat ya, ini saya lagi membongkar ya, dan saya biasa memakai cairan aseton agar pembongkaran ini semakin cepat ya. Seperti ini ya. Ini sudah terbongkar di bagian depannya. Jadi ini dibongkar semua sampai sini ya, sampai sinilah ya, sampai sini, sampai tengah. Hanya sampai tengah, tidak nyampe full belakang ya. Ini membongkarnya aja saya sedikit menemui kesulitan ya, karena benar-benar lemnya lumayan lah, lumayan kuat. Dan apalagi ini ada lapisan jaring-jaringnya di bagian luar.
Oke, dan setelah terbongkar ternyata outsole-nya itu ini ya, bolong ya, ternyata bolong seperti itu. Dan ini juga sambungan ya yang di belakang itu ya. Bisa terlihat ya. Dalamnya juga bolong sama seperti upper pada yang lainnya ya. Jadi tidak menyatu ke dalam. Oke, setelah outsole saya bongkar, selanjutnya upper dan texon kita bongkar semua dan nanti texonnya kita potong sesuai ukuran yang mau kita pendekkan. Oke ya, kita tadi kita sih saya tadi bilang ini dibongkar ya, kok install upper ini ya kita bongkar dan texonnya kita keluarkan. Ini ya, bentar. Lemnya masih nempel. Nah, ini texonnya kita keluarkan ya seperti ini. Oke ya, setelah itu texon ini ya kertas ini bisa kita potong. Kita potong sesuaikan sama nanti yang mau kita kecilkan seberapa ya. Jadi jangan terlalu kecil-kecil banget ya. Jangan terlalu pendek-pendek banget sih ya. Sesuaikan aja sama nanti yang mau dipendekin seberapa. Oke, setelah dipotong kita bisa masukkan kembali. Dan setelah sampai proses ini, langkah selanjutnya adalah kita harus memotong bagian ini ya. Oke ya, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita harus memotongnya ya. Memotong di bagian nanti yang mau kita kecilkan ya. Saya mau proses memotong dulu ya. Ini benar-benar saya potong ya. Emang agak sedikit rumit sih ya, tapi mau gimana lagi, orang ini mau dikecilkan ya. Kalau mengecilkan dari depan saja tidak bisa, makanya harus dengan cara-cara seperti ini. Harus dipotong-potong ya. Nah, ini sudah terpotong ya, sudah terlepas bagiannya ya. Ini terlepas dan ini terpotong ya, terlepas. Tinggal kita memotongnya lagi, jadi dipotong 2 kali agar nanti ukurannya mengecil ya. Tinggal di bagian ini yang harus kita potong ya. Oke, kita lanjut memotongnya. Seperti ini ya, jadi saya potong 2 kali. Tadi saya sudah potong antara yang bawah ini dan yang ini sudah menjadi 2 bagian, dan di sini juga harus saya potong juga agar nanti ukurannya bisa mengecil ya. Ini saya potong juga.
Dan otomatis kalau sudah terpotong seperti ini, kalau kita satukan lagi ke ukuran semula, ukurannya pasti akan sudah mengecil ya, karena sudah berkurang sekitar hampir 1 cm ya. Tadinya seperti ini ya, panjang seperti ini ya. Setelah saya potong tengah-tengahnya menjadi berkurang ya. Nanti saya pasangkan lagi ya, nanti seperti itu hasilnya sudah berkurang. Oke, setelah itu kita coba lem dulu ya bagian ini agar menempel, biar nanti prosesnya itu mudah ya. Dan setelah itu saya lem dan saya tempelkan ya. Ini sudah, waduh, lepas lagi ya, sudah terpotong ya, karena lemnya tidak terlalu menempel. Oke ya, mungkin akan saya itu aja ya, akan saya jahit aja biar mempersingkat waktu lah ya. Bentar, akan saya jahit aja agar mempersingkat apa? Mempersingkat, ya betul, waktu. Karena dilem ternyata tidak ngaruh ya. Ini harus dijahit. Terus tujuannya apa jahitan ini? Ini hanya jahitan untuk menyatukan antara ini ya, potongan belakang dan potongan depan ya. Tujuannya hanya untuk menyatukan potongan belakang dan potongan depan, agar tidak goyang kemana-mana ya. Dan potongan depan juga harus kita jahit. Memang agak sedikit menyiksa ya ini ya, pekerjaan ini, karena benar-benar membutuhkan kesabaran, ketelitian, kehati-hatian semuanya ini. Dan ini ya, untuk bagian depan sudah terkena benang ya, tinggal kita menggunting dan kita tarik. Nah seperti itu, tinggal kita menalikan antara bagian depan dan bagian belakang ya. Kita talikan agar apa ini? Agar tidak lari ke sana kemari ya, karena tadi dilem tidak mampu ya. Ini biar tidak lari ke sana kemari ya, tidak berlari-larian ke sana kemari dan tertawa. Nah, kalau sudah dilem seperti ini kan enak ya, tidak berlari-larian. Oke, setelah ditali seperti ini, apa langkah selanjutnya ya? Langkah selanjutnya adalah kita memasangkan ini ya, memasangkan bagian itunya. Kita untuk bagian bawah kita memakai lem fork ya. Untuk bagian bawah, untuk bagian atas saya memakai lem Loctite ya. Ini ya, saya memakai lem fork untuk bagian itu, bagian bawahnya. Untuk bagian depan nanti saya pakai lem Loctite ya. Dan bisa kawan-kawan lihat ya, ini sudah ke belakang ya. Tadinya hijau-hijau ini di sini ya, tapi ini sudah ke belakang ya. Ini tadinya posisinya agak ke depan lagi, ini posisinya sudah ke belakang ya. Jadi outsole-nya secara keseluruhan itu ya, kalau kita lihat, nah itu sudah ke belakang ya, karena ini sudah dimundurin. Dan langkah selanjutnya adalah kalau seperti ini kita bisa langsung tempelkan ya. Kita bisa langsung tempelkan beserta kita mengasih lem Loctite ya. Harus barengan ya. Dan untuk ukurannya kita tidak usah dipersempit ya.
untuk ukurannya kita sesuaikan sama ini garis yang dahulu ya, garis yang dahulu kita pasangkan kembali. Kok terus pertanyaannya, kalau sesuai garis dahulu apakah nanti akan mengecil? Ya betul, nanti akan mengecil. Karena apa? Karena ininya juga sudah mundur ya, bahannya ini sudah mundur. Oke, langsung kita lem saja ya agar tidak terlalu lama. Di sini saya tidak sampai ke proses penjahitan ya, hanya proses seperti ini aja, hanya nanti sampai ke proses ini mengecilkan saja ya. Oke ya, kita bisa lem, terus nanti kita masukkan bahannya ke dalam outsole-nya ya. Nih, sudah dimasukkan ini. Dan sepertinya ini agak ketarik ya, berarti saya talinya kurang kencang. Nanti saya talikan kembali. Oke, dan bagian ini ya, yang bagian ini kita juga harus memasukkan lagi agar tidak menonjol keluar seperti ini ya. Agar bisa masuk lagi dan nanti bisa agak rata lagi ya. Saya memakai ini dulu, binder clip ya, untuk mengepres. Oke ya, dan ini adalah hasil ketika kita sudah memendekkan ya. Ini ukurannya sudah, saya jamin sudah menjadi pendek ya. Sudah menjadi pendek karena ini juga sudah mundur ya. Posisinya ini sudah mundur ya. Karena kita sudah potong di begini dan depannya kelihatan rapi ya, nggak ada yang kayak apa ya, nggak ada yang seperti ngelipet-ngelipet ya, masih rapi seperti ini. Karena kenapa kok masih rapi? Karena tadi yang belakang saya hanya undurin di bagian sini ya. Oke, dan untuk yang satunya juga sudah saya potong ya. Hasilnya hampir sama, tidak terlalu beda-beda jauh ya. Hasilnya hampir sama dan tidak terlalu beda jauh. Dan bawahnya juga ini masih ada benangnya. Ini nanti kita lepas setelah kita solder bagian sini, terus bagian jahit nanti benang ini sudah tidak terpakai ya. Dan untuk menjahitnya saya tidak videokan karena sudah ada di video-video saya, sebelumnya untuk menjahit sepatu Nike bola Nike Mercurial ini. Makanya untuk ini saya tidak videokan untuk cara menjahitnya ya. Cuman caranya seperti tadi agar sepatu Nike kita ini bisa menjadi ukurannya mengecil sedikit lah ya. Kalau untuk terlalu banyak kita juga tidak bisa. Saya juga tidak menyarankan mengecilkan terlalu banyak. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu cara mengecilkan atau memendekkan bagian depan sepatu Nike Mercurial ya. Moga-moga dengan cara yang tadi kawan-kawan bisa meniru dan mengaplikasikannya sendiri di rumah. Oke, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.